Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. My God, I believe in you and all that you have taught, because you have said it, and your word is true. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes, di mana Yesus mengingatkan kita supaya menggunakan tempat ibadah untuk beribadah. Itu artinya kita diajak supaya kita berlaku dan menggunakan suatu tempat itu sesuai dengan fungsinya. Apa yang kita bisa pelajari dari bacaan ini? Anak-anak yang terkasih, memang kita pada saat pandemi kita belajar dari rumah, sehingga banyak hal yang mungkin saja kita tidak dapatkan, terutama mengenai sopan santun dan juga tentang mentalitas, di mana yang pertama tadi adalah mengenai sopan santun. Beberapa waktu atau di beberapa kelas yang Pak Gia ajar dan juga yang Pak Gia perhatikan, banyak sekali anak-anak yang mohon maaf tidak ada sopan santunnya terhadap Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sudah ada di dalam kelas, tetapi ributnya itu seperti di pasar. Maka kadang-kadang Bapak bertanya, apakah ini sekolah atau pasar? Itulah tadi yang Bapak maksud. Marilah kita fungsikan, kita gunakan atau kita berada di suatu tempat itu, kita berlaku sopan. Kalau kita berada di sekolah, ya kalau ada Bapak Ibu guru di situ, kita tentunya perlu memiliki sikap sopan.
Pernah dalam suatu kesempatan Bapak Ibu guru ada 3-2 orang, tetap saja anak-anak seperti pasar dan sampai tidak bisa dikendalikan, ribut kemana-mana. Bukan belajar, malah banyak sekali yang dilakukan yang tidak terkait dengan pelajaran. Nah anak-anak, Tuhan juga mengajak kita pada hari ini, mari kita belajar mengenai bagaimana sopan santun. Kalau ada Bapak Ibu guru di dalam kelas, upayakan dan usahakan supaya kamu bisa menjaga ketenangan kelas, supaya belajarnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, Bapak sering mendapatkan ada anak yang menangis ketika Pak Gea bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Saya dapat nilai yang kecil Pak Gea, nanti dimarahi Mami." Anak-anak semua pasti yang namanya belajar itu pasti ada waktunya kita mendapatkan juga nilai yang seperti itu. Dan jika kamu mendapatkan nilai yang kurang baik, bukan menangis atau tidak harus menangis karena mendapatkan nilai itu, tetapi jadikanlah itu sebagai semangat untuk kamu belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kamu hanya menangis dan kemudian belajarnya tidak sungguh-sungguh, ya sama saja, besok juga begitu. Nah, anak-anak, di sekolah itu yang dinilai bukan hanya kepintaran kamu, tapi juga tentang perbuatan, sikap tadi, sopan santun tadi. Percuma kita pintar, percuma kamu pintar dapat nilai 100, tetapi ketika proses belajar mengajar, kamu sama sekali tidak mempunyai sopan santun terhadap Bapak Ibu guru, terhadap temanmu, terhadap orang tua, itu percuma. Maka harus kedua-duanya ada. Kamu pintar, juga perbuatannya baik. Marilah anak-anak, pada hari ini kita laksanakan apa yang Tuhan Yesus inginkan dan ajarkan kepada kita. My God, relying on the Almighty power and invite mercy and promise, I hope to obtain pardon of my sins, the help of the grace and life everlasting, through the merit of Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Marilah anak-anak yang terkasih, kita berdiri, kita berikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
bangsa Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah